warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada materi yang baru. Ya, pertemuan yang lalu, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang mikrokontroler. Pada kali ini kita akan membahas tentang macam-macam aktuator pada sistem robotik. Nah, sebelum kita mengulas macam-macam aktuator, ya, aktuator apa saja yang ada pada sistem robotik, ya, maka kita harus tahu, ya, apa sih itu namanya aktuator? Ya, memang aktuator itu pada pemula itu agak asing, tapi kalau teman-teman yang penghobi elektronika, penghobi listrik, maka saya yakin sudah tidak asing lagi yang namanya aktuator. Tapi kita tunjukkan salah satu. Misalnya, kita punya mobil-mobilan, dia mempunyai ban. Di saat kita on-kan, maka mobil-mobilan itu akan berjalan. Nah, dia akan berjalan. Jadi yang menjadi aktuatornya itu adalah dinamo, ya, atau yang melengket pada ban. Itu namanya dinamo. Itu bahasa masyarakatnya itu adalah dinamo. Ya. Tapi kalau misalnya di dalam keteknikan itu namanya motor DC. Nah, itu salah satu aktuator. Jadi aktuator itu adalah komponen yang mengubah energi listrik menjadi mekanik atau gerakan. Jadi salah satu komponen elektronika yang mengubah listrik menjadi gerakan atau energi mekanik. Nah, itu adalah aktuator. Ya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari aktuator? Ya, kalau di dalam robot, aktuator berfungsi untuk menggerakkan robot. Ada robot beroda. Aktuator digunakan biasanya motor DC yang dirangkai dengan roda. Dan robot bisa berpindah ke arah yang diinginkan. Bukan cuma robot. Ya, misalnya mobil-mobilan. Itu dia menggunakan aktuator. Itu motor DC atau biasa disebut dengan dinamo. Jadi motor DC itu yang berputar sehingga mobil-mobilan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah fungsinya, menggerakkan robot. Ya, ada macam-macam aktuator. Ya, aktuator terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis yang bergerak berdasarkan rotasi atau putaran. Ya, seperti dinamo tadi, seperti motor-motor DC. Dia hanya berputar sesuai dengan rotasinya, berputar di tempat. Dan ada juga yang aktuator linier, yang bergerak lurus. Nah, jadi ada dua. Ada jenis yang bergerak berdasarkan rotasi atau putaran, dan ada juga aktuator yang bergerak lurus. Itu dua jenis aktuator. Oke? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu yang bergerak berdasarkan rotasi. Jadi aktuator yang bergerak berdasarkan rotasi atau berputar. Yang pertama yaitu motor DC. Jenis penggerak yang menggunakan arus DC sebagai tenaganya. Jadi motor DC ini adalah aktuator jenis penggerak yang menggunakan arus DC sebagai tenaganya. Yang mana namanya arus DC? Yang menggunakan arus searah. Ya, yang bersumber dari baterai atau power supply. Itu sudah menggunakan arus DC, direct current. Ya, dimanfaatkan oleh kumparan yang ada di dalamnya ada menjadi energi mekanik. Jadi kumparan itu disebut stator.
bagian yang berputar. Nah, itu adalah kumparan, itu disebut dengan stator. Ya, stator itu adalah gulungan yang ada di dalam sini. Ya. Ya, gulungan yang ada di dalam motor DC ini dan yang berputar di sini adalah namanya rotor. Jadi motor DC itu adalah jenis penggerak atau komponen elektronika yang memanfaatkan arus DC sebagai powernya. Jadi di sini disambung arusnya, arus DC. Ya, itu arus DC. Jadi kita sambung satu di sini kabel, satu kabel untuk kabel power, maka dia akan berputar pada rotornya ini akan berputar. Untuk lebih jelasnya nanti sistem kerja daripada motor-motor DC, AC dan motor yang lain, ya kita bahas pada video selanjutnya. Oke, motor DC. Lanjut. Ya. Yang kedua adalah gear motor DC. Motor ini adalah pengembangan daripada motor DC. Yang membedakan ya adanya penambahan gear pada motor. Ya. Jadi gearnya ini berfungsi untuk menambah torsi atau tenaga pada motor. Dan juga dipergunakan untuk menambah kecepatan. Ya, jadi kalau misalnya tidak menggunakan gear pada motor DC, maka kecepatan yang dihasilkan itu continue, itu tidak berubah-berubah sesuai dengan arah putaran di dalam, sesuai dengan tenaga yang diberikan. Tapi kalau kita menggunakan gear motor DC, jadi perputaran daripada rotor ini bisa kita atur, apa kita perlambat atau percepat. Itu namanya gear motor DC. Ya, pada intinya motor DC tapi kita tambahkan gearbox. Ya, itu. Oke, lanjut. Ada yang ketiga pada yang ketiga adalah motor servo. Ya, ini juga pengembangan dari motor servo. Ya. Dan sudah memiliki gear, cuma beda dari motor servo, bisa diatur kecepatan karena dia sudah mempunyai rangkaian pengatur kecepatan. Ya. Karena dia sudah mempunyai rangkaian pengatur kecepatan, maka di dalamnya ini terdapat potensiometer dan drive motor. Ya. Tuh. Jadi kita atur kecepatannya, bisa diatur kecepatan daripada perputaran motor ini. Ya, namanya motor servo. Ya. Ya, di dalamnya terdapat potensiometer dan driver motor sehingga bisa diatur dengan derajat. Ya. Berapa derajat perputarannya sehingga dia berhenti. Kalau yang tadi yang sudah lewat itu tidak bisa diatur seperti itu. Dia akan berputar terus selama diberikan power. Tapi kalau ini motor servo ini bisa diatur seberapa derajat perputarannya. Apakah 360 atau 180 atau 45 derajat. Itu bisa diatur perputarannya. Ya, biasanya digunakan pada robot, kaki-kaki robot atau lengan-lengan robot. Itu biasa digunakan di kaki-kaki robot. Dan di industri juga banyak digunakan motor servo. Ada yang besar dan ada yang kecil. Itu motor servo. Jadi motor servo ini adalah pengembangan daripada DC motor dan gear dengan menggunakan gear. Ya. Motor gearbox. Dia juga menggunakan gearbox, tapi bedanya dia sudah mempunyai pengatur kecepatan dan mempunyai pengatur derajat, seberapa besarnya derajat motor berputar.
Jadi kalau misalnya kita kasih 360 derajat cuma berputar satu kali dia akan berhenti. Oke, lanjut. Smart Servo. Nah, ini ada namanya Smart Servo. Smart Servo lagi ini adalah pengembangan daripada motor servo. Nah, ini lebih di atas lagi dibandingkan motor servo. Nah, namanya Smart Servo. Di mana di dalamnya terdapat controller sendiri. Ya, dia mempunyai sistem feedback yang bisa dipasang antara servo dan tidak harus langsung ke controller. Ya. Ini biasa digunakan untuk pembuatan robot humanoid atau robot yang memiliki banyak servo tapi memiliki pin sedikit. Nah, jadi di sini misalnya kita membutuhkan motor servo yang banyak, misalnya humanoid, robot humanoid. Robot humanoid ini pernah kita bahas pada video-video yang lalu, yaitu robot laba-laba, robot yang mempunyai kaki banyak. Itu namanya robot humanoid. Jadi, misalnya robot humanoid ini mempunyai kaki lebih dari 4 atau lebih dari 2, maka otomatis kita akan membutuhkan motor servo banyak. Nah, tapi bisa kita mengganti dengan Smart Servo. Karena di dalam motor servo ini sudah memiliki controller, bisa mengganti beberapa motor servo. Ya, untuk robot humanoid. Oke. Lanjut. Ada motor stepper. Nah, pada prinsip kerja motor stepper sama seperti motor DC. Ya, sama-sama menggunakan arus searah. Tapi stepper tidak berputar 360 derajat dalam satu step. Melainkan berputar dari beberapa step. Ya. Untuk berputar 360 derajat, stepper bertahap 45 derajat dahulu dan lanjut ke 45 derajat derajat selanjutnya, begitu seterusnya. Tergantung dari jenis spesifikasinya. Jadi motor stepper ini mempunyai, kalau misalnya motor DC, dia gulungan yang ada di dalam, stator yang ada di dalam itu bersambungan semua, sehingga perputaran daripada rotor ini akan berputar satu kali step itu 360 derajat. Itu berhitung satu step. 360 derajat. Itu motor DC. Kalau motor stepper, ya ada 4 kali step karena dia mempunyai 4 bagian. Ya, ada utara, selatan, barat, timur. Setiap bagian itu ada step. Jadi dia motor stepper ini berputar satu step itu cuma 45 derajat. Jadi kalau misalnya dia berputar satu kali lingkaran atau 360 derajat, maka dia mengalami 4 step. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih perbedaan perputaran motor stepper dengan motor DC yang kita bahas tadi? Kalau motor DC itu kekuatan untuk memutar itu agak lemah dibandingkan motor stepper. Kenapa? Karena daya putaran daripada motor stepper ini memang agak lambat. Dia lambat daripada motor DC. Tapi dia perputarannya itu sangat kuat. Ya, karena dia mempunyai setiap sudut itu mempunyai gulungan tersendiri. Tidak sama dengan motor DC. Motor DC itu perputarannya cepat. Sangat cepat karena dihitung satu kali step itu sudah 360 derajat. Sementara motor stepper ini hanya 45 derajat satu step. Jadi untuk berputar 360 derajat untuk motor stepper itu dia membutuhkan 4 kali step. Ya, untuk video nanti membahas masalah motor DC, sistem kerja motor DC dengan motor stepper, itu tunggu video selanjutnya. Jadi kekuatan daripada motor stepper ini lebih kuat dibandingkan dengan motor DC.
Ya, karena dia walaupun dia lambat perputarannya, tapi dia akan sangat kuat untuk memutar, misalnya memutar sesuatu yang agak berat, maka lebih baik kita menggunakan motor stepper. Kecuali kalau misalnya kita mau membuat sebuah rangkaian yang perputarannya harus cepat, maka jangan menggunakan motor stepper karena motor stepper itu agak lambat perputaran tergantung dari jenis dan spesifikasinya. Ada yang 45 derajat stepnya, ada yang lebih misalnya di dalam satu motor stepper ini ada berapa bagian, 8 bagian, berarti ya stepnya itu dihitung dari berapa kali step. Jadi kalau misalnya ini satu step, lewat satu step, 2 step, 3 step. Jadi untuk berputar 360 derajat itu dia membutuhkan 4 kali step. Dan sama kalau motor DC itu 360 derajat itu sudah hanya satu kali step. Makanya dia cepat perputarannya. Begitu. Nanti kita bahas tentang sistem kerja daripada motor stepper pada video-video selanjutnya. Oke, lanjut. Ada motor gear motor stepper. Ini pengembangan daripada motor stepper. Jadi fungsi daripada motor stepper ini, gear motor stepper ini, ya untuk ya sama tadi untuk motor DC, untuk menambah torsi atau tenaga pada motor. Ya, itu fungsinya gearbox. Jadi motor stepper juga mempunyai gearbox. Ya, itu gear motor stepper itu pengembangan daripada motor stepper tadi ini. Tapi bedanya kita menambah gearbox. Jadi gearbox itu gunanya untuk menambah torsi, menambah kekuatan atau tenaga. Karena di dalam sini ada gear. Ya, walaupun misalnya agak lambat lagi, tapi dia kuat. Karena dia mempunyai gearbox. Kayak mobil-mobil, rata-rata mobil-mobil yang mobil anak-anak ini yang biasa di lapangan-lapangan itu yang orang naik ke atas itu dia mau semua menggunakan gearbox. Karena kalau kita tidak menggunakan gearbox, motor yang memutar itu tidak akan mampu. Ya, nanti kita akan belajar, nanti akan kita bahas semua itu tentang gearbox. Oke, lanjut. Ya, itu yang tadi adalah, nah, yang pertama yaitu yang bergerak, aktuator yang bergerak berdasarkan rotasi. Nah, yang pertama yaitu motor DC, sudah dijelaskan. Ada gear motor DC. Yang ketiga adalah motor servo. Yang keempat adalah smart servo. Dan yang kelima adalah motor stepper. Dan yang terakhir adalah gear motor stepper. Oke, kita masuk pada yang kedua yaitu aktuator yang bergerak berdasarkan linear. Ya, itu ada perbedaan. Yang berdasarkan linear hanya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Yang pertama tadi yang berdasarkan rotasi itu dia akan berputar, semuanya berputar. Kalau yang kita bahas ini adalah aktuator yang maju mundur, maju mundur. Yang pertama yaitu linear aktuator. Ya, sesuai namanya gerakan linear aktuator adalah jenis motor DC yang bergerak linear atau maju mundur. Gerakan maju mundur tersebut dapat dari hasil perpindahan dari roda gigi dengan motor DC rotari. Nah, jadi di dalam sini ini akan maju mundur karena di sini ada motor DC. Tapi di dalam motor DC itu ada roda-roda gigi yang berbentuk ulir. Jadi kalau dia berputar maka itu akan ulir akan memutar roda gigi di sini sehingga dia akan maju. Seperti apa ya? Ya, seperti biasanya kita dapatkan di bagian optik TCD. Nah, itu dia akan maju mundur, maju mundur. Ya. Itu adalah yang maju mundur, maju mundur. Jadi ini maju, ini mundur, maju mundur, maju mundur. Karena di dalam sini ada motor yang berputar sehingga dia akan memutar roda gigi maju mundur, maju mundur. Oke, itu adalah linear aktuator. Yang kedua, yaitu solenoid. Ya,
pada selenoid ini memiliki kumparan yang dililitkan memanjang, ya. Jadi di dalam selenoid ini terdapat sebuah lilitan dalam selenoid. Ini adalah tempat power masuk ke dalam selenoid. Ya. Selenoid ini menggunakan semacam motor DC, adalah stator. Ya. Jadi di dalam motor selenoid ini dia seperti sistem kerja daripada magnet. Nah, jadi di saat dialirkan listrik di dalam selenoid pada rod statornya selenoid, maka ada plat besi di sini. Jadi di dalam sini ada, karena sistem kerja daripada listrik, apabila sebuah lilitan dialiri listrik, maka dia akan menghasilkan magnet sehingga mendorong plat yang ada pada selenoid. Nah, begitu. Di saat mendorong plat, karena seperti pembahasan fisika waktu dulu-dulu, apabila kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka ada terjadi tolakan. Jadi di dalam ini seperti itu. Jadi misalnya di sini ada energi listrik dialirkan ke dalam selenoid, maka di dalam selenoid itu terjadi proses kemagnetan. Kemagnetan itulah yang mendorong plat ke sini sehingga selenoid ini akan keluar. Ya, begitu. Nantilah kita mudah-mudahan ada waktu kita bahas lebih dalam lagi. Ya, biasanya digunakan selenoid ini biasanya digunakan pada pengunci pintu rumah otomatis. Ya. Grendelnya, bahasa masyarakatnya itu adalah grendel. Jadi ini akan dipakai untuk mengunci. Di saat diputus tenaga, diputus power masuk ke dalam selenoid, maka ya benjolan-benjolan ini akan masuk ulang. Kenapa? Karena di sini ada pegas. Di sini ada pegas mendorong masuk ulang. Tapi setelah diberikan power, maka dia terjadi sistem kemagnetan, maka dia akan mendorong keluar. Seperti itu sistem kerjanya. Jadi dia keluar masuk. Itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nantinya tentang apa yang kita bahas kali ini, ya silakan bertanya di kolom komen. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya, pneumatik. Nah, jenis aktuator ini memanfaatkan tekanan udara untuk menghasilkan gerakan mekanis linear. Ya, biasanya digunakan pada, misalnya pintu-pintu bos. Di mana lagi yang menggunakan pneumatik? Banyak menggunakan pneumatik. Jadi sistem kerja pneumatik ini, di sini ada palep, di sini juga ada palep. Nah, karena di dalam pneumatik ini ada namanya sistem silinder tunggal dan ada namanya sistem silinder ganda. Jadi kalau misalnya sistem silinder tunggal itu dia akan didorong oleh tenaga angin masuk ke dalam sini. Nah, untuk kembaliannya setelah di sini ada palep, kita pasang palep di sini. Baru kita dorong menggunakan angin, ini adalah masternya. Maka angin masuk ke dalam sini, dia akan mendorong master ini sehingga dia akan keluar seperti ini. Nah, tapi setelah angin itu kita hilangkan lagi, maka di sini ada pegas. Sini ada pegas atau per, itu mendorong ulang masuk. Jadi kerjanya ini keluar, di saat diberikan tekanan angin, masuk, diberikan setelah tekanan angin keluar. Jadi yang menggunakan itu yang seperti alat press, seperti itu alat press, itu pneumatik. Banyak menggunakan pneumatik. Ya, jadi dia menggunakan tenaga angin. Jadi di sini kita berikan palep. Di sini misalnya kita sambung ke kompresor, maka di saat kita berikan angin masuk ke dalam sini, maka master ini akan terdorong oleh angin keluar. Nah, tapi setelah angin itu kita keluarkan lagi melalui ini, maka secara otomatis tidak ada lagi tolakan dari sini. Ya, maka pegas ini akan mendorong lagi sehingga dia akan tertarik lagi. Itu adalah jenis pneumatik. Ya,
seperti saya bahasakan, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya masalah pneumatik. Selanjutnya, ya, hidrolik. Nah, pada sistem hidrolik ini pada intinya mirip dengan pneumatik. Ya, cuma membedakan kalau hidrolik itu dia, kalau pneumatik tadi menggunakan tenaga angin, kekuatan pada angin dari kompresor. Kalau hidrolik ini dia menggunakan fluida atau zat cair. Biasanya juga menggunakan oli. Ya, menggunakan oli untuk mendorong masternya. Dan terbagi atas dua juga. Ada yang sistem ganda dan ada yang sistem tunggal. Ya, seperti itu. Cuma perbedaan daripada hidrolik dan pneumatik itu kalau pneumatik menggunakan tenaga angin yang dikompresi. Ya, tenaga angin untuk mendorong master keluar. Ya, untuk pada sistem tunggal. Ya, tapi kalau untuk hidrolik itu dia menggunakan fluida atau oli. Biasa juga menggunakan air. Ya, tapi rata-rata hidrolik itu menggunakan oli. Di mana biasa kita dapatkan ya itu pada dongkrak. Ya, secara umum kita melihat dongkrak mobil itu. Jadi oli mendorong master di saat kita memompa dia, maka dia akan oli mendorong master ini ke atas sehingga ini akan jadi memanjang. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya untuk sistem tunggal dia menggunakan pegas untuk mengembalikannya. Tapi kalau sistem ganda dia akan didorong lagi, misalnya di sini diberikan oli, dipompa oli masuk, maka dia akan mendorong master keluar. Tapi setelah untuk mengembalikan kembali, maka oli lagi itu akan dipakai untuk mendorong dia keluar. Yang biasa digunakan yang seperti hidrolik itu biasanya pada eskapator. Di eskapator itu dia menggunakan sistem hidrolik. Jadi di mana letak perbedaan? Mungkin ada pertanyaan, yang mana yang lebih kuat mendorong? Ya, lebih kuat yang menggunakan oli. Ya. Makanya pada sistem eskapator itu rata-rata doser juga ada dan lain sebagainya. Kalau misalnya menggunakan di eskapator itu harus menggunakan oli karena kekuatan. Kalau menggunakan fluida itu lebih kuat dibandingkan menggunakan tekanan udara. Nah, seperti itu. Jadi untuk menggunakan tekanan udara itu banyak. Ya, nanti kita lihat semua di mana pengaplikasian daripada pneumatik, di mana pengaplikasian daripada hidrolik. Oke? Jadi itu adalah macam-macam aktuator dan masih banyak aktuator-aktuator yang lain. Ya, masih banyak aktuator-aktuator yang sejenisnya, tapi hanya ini yang bisa kita bahas ini untuk durasi. Oke, terima kasih, thank you. Ya, thank you. Demikian perjumpaan kita, pembahasan kita tentang aktuator, baik aktuator yang berputar menurut rotasi maupun aktuator yang maju mundur. Ya, yang satu arah. Jadi, ya, kalau ada pertanyaan tentang aktuator ini, silakan bertanya pada kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Dan apabila pembelajaran ini bermanfaat bagi Anda, maka jangan lupa di like dan di share kepada teman-teman. Sehingga apa yang Anda tahu kali ini bisa diketahui juga oleh teman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.